Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Saya Binsar Nasution. Kali ini kita akan diskusikan mengenai bagaimana cara mengajukan Green Card Amerika Serikat. Ada 5 cara pengajuan Green Card atau imigran visa ke Amerika Serikat. 3 di antaranya membutuhkan sponsor yang mengajukan petisi untuk Anda dari Amerika Serikat, yaitu keluarga langsung Anda yang tinggal di Amerika Serikat. Yang kedua, sponsor karena adanya hubungan pernikahan. Yang ketiga adalah sponsor perusahaan pemberi kerja dari Amerika Serikat. Jika petisi mereka memenuhi syarat, maka Anda baru ajukan aplikasi Green Card-nya dari Indonesia. Sedangkan yang dua lagi adalah permohonan Green Card melalui jalur Diversity Visa Program atau dikenal dengan DV Lottery yang diundi setiap tahun. Dan yang kelima adalah permohonan Green Card yang diajukan oleh pemilik Green Card yang sudah keluar dari Amerika Serikat lebih dari 1 tahun. Video ini adalah tentang bagaimana proses pengajuan Green Card melalui jalur Diversity Visa Program atau DV Lottery. Setiap tahunnya, pemerintah Amerika Serikat memberikan sekitar 55.000 Green Card untuk imigran dari seluruh dunia dengan cara diundi, dan ini sudah berlangsung sejak tahun 1995. Green Card ini hanya diberikan untuk negara-negara dengan tingkat imigrasi ke Amerika Serikat yang rendah dalam 5 tahun terakhir, dengan tujuan agar terjadi keberagaman dalam populasi imigran yang ada di Amerika Serikat. Proses undian Green Card ini betul-betul dilakukan secara acak, dengan basis kuota per negara yang sudah ditentukan sebelumnya sesuai dengan banyaknya jumlah imigran dari negara tersebut yang masuk ke Amerika dalam kurun 5 tahun terakhir. Tidak lagi peduli apa jenis kelamin Anda, tidak melihat latar belakang pendidikan Anda maupun ekonomi Anda, tidak mengenal seberapa tinggi kecerdasan IQ Anda, tidak juga dari suku apa Anda berasal atau apa agama yang Anda anut. Semuanya murni dengan cara undian dan murni bergantung kepada faktor luck dan keberuntungan. Sehingga tidak heran jika banyak yang bertahun-tahun ikut undian, tapi sampai sekarang masih belum juga beruntung terpilih dan mendapatkan Green Card. Jika Anda mencoba keberuntungan untuk mengikuti undian Green Card Amerika Serikat ini, maka peluang Anda untuk lolos dan terpilih itu kurang dari 1%. Sebagai contoh, pada tahun 2018 lalu, ada 15 juta orang sedunia yang ikut undian, di mana peserta dari Indonesia itu kurang lebih sebanyak 13.000 peserta. Dari 13.000 peserta tersebut, hanya 167 peserta yang terpilih dan akan diseleksi lebih lanjut. Hingga akhirnya dari 167 tadi, hanya 64 peserta saja yang disetujui mendapatkan Green Card dari Indonesia. Berikut data statistik peserta undian Green Card dari tahun ke tahun yang bisa Anda lihat pada situs resmi pemerintah Amerika Serikat. Pada tahun 2018, misalnya contoh ini pada tahun 2018, yang mengajukan undian dari seluruh dunia itu ada 14.692.258 peserta. Sementara peserta dari Indonesia sendiri ada 13.205 peserta. Yang terpilih atau yang lolos undian ada 115.968, dari Asia ada 15.997, dan dari Indonesia hanya 167 peserta. Dari 167 peserta ini hanya 64 saja yang terpilih dan berhak mendapatkan Green Card. Artinya kurang lebih sekitar 0,48% saja dari 13.000 yang mengikuti undian.
Website resmi untuk Anda bisa submit dan registrasi mengikuti undian Green Card itu hanya dibuka pada bulan Oktober setiap tahunnya. Dan sebaiknya registrasi dilakukan saat awal-awal periode dimulai atau awal-awal Oktober. Karena biasanya kalau sudah menjelang akhir dikhawatirkan server mereka menjadi overloaded karena banyak yang registrasi. Di luar bulan Oktober, website tidak bisa digunakan untuk submission maupun registrasi. Hati-hati dalam memilih website untuk registrasi karena cukup banyak website tidak resmi dan hanya berupa scam. Pastikan kalau Anda melakukan registrasi pada website dengan extension Gov, bukan yang lain. Gov, singkatan dari government. Proses mengikuti undian Green Card secara rinci bisa juga Anda lihat di website resmi pemerintah Amerika Serikat, yaitu travel.state.gov. Linknya saya taruh di kolom description di bawah. Registrasi untuk mengikuti undian Green Card hanya bisa dilakukan dengan mengisi formulir secara online melalui situs dvprogram.state.gov. Dan ini gratis, tidak dipungut biaya apapun untuk mengikuti undian. Kalau Anda buka link situs Green Card ini sebelum periode registrasi dimulai, atau setelah periode registrasi berakhir, maka tampilan dari website tidak bisa digunakan untuk mengisi form apapun. Di luar bulan Oktober, website hanya bisa digunakan untuk mengecek hasil undian Green Card tahun sebelumnya. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Hanya ada tombol cek status untuk mengecek para peserta yang mengikuti undian pada periode tahun sebelumnya. Sebelum Anda mengikuti undian dan mengisi form, pastikan terlebih dahulu kalau Anda eligible dan memenuhi syarat untuk mengikuti undian. Tidak ada batas usia minimum dan maksimum untuk mengikuti undian ini, tetapi karena adanya syarat minimum pendidikan yang harus tingkat SMA, maka sistem secara otomatis akan mendiskualifikasi sebagian besar peserta yang berusia di bawah 18 tahun. Hanya ada 2 syarat yang harus Anda perhatikan sebelum mengikuti undian Green Card. Yang pertama adalah country of eligibility. Dan yang kedua adalah pendidikan atau pengalaman kerja. Country of eligibility adalah negara yang memenuhi syarat untuk ikut undian, yang daftar update-nya bisa Anda lihat di situs resmi pemerintah Amerika Serikat. Berikut ini adalah daftar negara yang tidak eligible atau tidak boleh ikut undian dalam program DV 2021 lalu, yaitu Bangladesh, Brazil, Kanada, Cina Daratan, Kolombia, Republik Dominika, El Salvador, Guatemala, Haiti, India, Jamaika, Meksiko, Nigeria, Pakistan, Filipina, Korea Selatan, Inggris, kecuali Irlandia Utara, dan Vietnam. Mungkin kebanyakan sudah cukup banyak imigran dari negara-negara tersebut yang masuk ke Amerika dalam 5 tahun terakhir. Kalau Anda lahir di Indonesia, maka country of eligibility Anda adalah Indonesia, dan Anda berhak untuk ikut undian meski Anda bukan seorang warga negara Indonesia. Tapi, jika Anda WNI, yang lahir bukan di Indonesia, tapi lahir di negara yang tidak eligible, misalkan Anda lahir di Cina Daratan, maka country eligibility Anda tidak bisa menggunakan negara kelahiran Anda. Anda bisa menggunakan 2 cara agar tetap bisa mengikuti undian. Yang pertama, Anda bisa menggunakan negara kelahiran istri Anda jika negara kelahiran istri Anda tidak termasuk dalam daftar negara yang tidak eligible tadi. Tetapi pastikan kalau istri Anda juga harus ikut berangkat jika nanti Anda terpilih. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan negara kelahiran orang tua Anda yang berbeda dengan negara tempat Anda lahir, asalkan saat Anda dilahirkan, mereka bukan penduduk dari negara tempat Anda lahir. Jadi country of eligibility itu bukan negara tempat Anda tinggal, bukan juga negara di mana Anda menjadi warga negaranya. Native of
Country of eligibility itu adalah negara tempat Anda dilahirkan. Anda bisa juga mengajukan ikut undian Green Card meski Anda saat ini sedang berada di Amerika Serikat, misalnya karena sedang sekolah di sana, asalkan country of eligibility Anda memenuhi syarat. Anda juga minimum harus sudah lulus SMA atau sederajat, atau punya pengalaman kerja minimal 2 tahun dalam 5 tahun terakhir pada bidang dengan job zone 4 atau 5 dengan rating SVP minimal 7. Untuk mengetahui job zone dan rating SVP dari pengalaman kerja Anda, itu bisa diketahui melalui website onetonline.org. Kita coba lihat langsung ke situsnya. Oke, alamatnya adalah onetonline.org. Ini onetonline.org. Di kolom ini Anda coba cari job family, lalu klik ini. Misalkan saya mau mencoba melihat apakah guru TK bisa mengikuti undian Green Card. Di sini cari Education, Training, and Library. Kemudian pilih Go. Di bawah cari kindergarten. Oke, ini dia. Nah, Anda akan masuk ke dalam summary report seperti ini untuk guru TK. Bawa ke bawah, di bawah ada kolom job zone. Nah, ini dia. Ini kolom job zone. Anda bisa lihat di sini title-nya Job Zone 4. Artinya guru TK Job Zone 4. Dan SVP range-nya antara 7 sampai 8. Jadi kesimpulannya adalah guru TK berhak mengikuti undian karena job zone 4 dan SVP rank-nya lebih besar dari 7. Pengisian form undian Green Card itu harus diselesaikan dalam waktu 60 menit dan form isian tidak bisa di-save maupun di-download. Sehingga kalau waktu habis dan Anda belum selesai mengisi formulir online tersebut, maka secara otomatis sistem akan menghapus informasi yang sudah diisi dan Anda harus mengisi ulang. Karenanya, Anda harus mempersiapkan semua informasi yang dibutuhkan untuk pengisian formulir tersebut sebelumnya, agar saat pengisian tidak lagi mencari data yang dibutuhkan. Anda juga harus menyiapkan terlebih dahulu data-data dependent family atau anggota keluarga Anda, yaitu istri atau suami yang sah, serta semua anak-anak yang masih hidup dan berusia di bawah 21 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang diadopsi secara legal dan juga anak tiri. Meskipun nanti mereka mungkin tidak akan ikut Anda ke Amerika Serikat. Karena semua informasi tersebut harus diisikan sebagai anggota keluarga dalam formulir undian awal, meski Anda sudah resmi bercerai dengan orang tua mereka. Data yang tidak lengkap akan membuat Anda terdiskualifikasi saat nanti terpilih undian atau interview. Anggota keluarga yang sudah merupakan warga negara atau permanent resident di Amerika Serikat itu tidak perlu lagi dicantumkan di sini. Anda juga harus menyiapkan file foto Anda dan setiap anggota keluarga untuk diupload nantinya. Guna menghindari kesalahan syarat ketentuan foto, lebih baik Anda foto di foto studio yang biasa menangani visa Amerika. Cetak hasil fotonya berukuran 2x2 inci dengan latar belakang putih, dan kemudian Anda scan dengan resolusi 300 ppi untuk kemudian diupload saat Anda mengisi form aplikasi. File foto yang diupload harus dalam format JPEG atau JPG dengan size maksimal 240 KB, dimensinya kotak 600 x 600 pixel. Semua ini sebaiknya sudah disiapkan sebelum Anda mengisi formulir di website agar waktu pengisian formulir bisa diselesaikan sebelum 60 menit. Atau Anda bisa juga dapat mempersiapkan fotonya melalui situs egreencardphoto.com. Kita coba ya. Nama websitenya adalah egreencardphoto. Kita bisa upload di sini foto kita yang sudah ada dari studio.
Kebetulan saya udah ada ini, foto aslinya adalah 1,2 megabyte. Nanti akan secara otomatis di reduce size-nya menjadi kurang dari 140. Nah, bentuknya ada seperti ini. Kita harus tampilkan seperti ini syaratnya. Jadi ini kita geser ke atas sedikit. Oke. Baru kita simpan. Dan kita download. Nah, kalau ini kita lihat di file kita sudah berkurang size-nya menjadi 35 kilobyte. Artinya ini sudah bisa digunakan. Kalau Anda ingin mengulangi untuk foto yang lain, Anda tinggal klik di sini dan ulangi prosesnya sekali lagi. Data-data pribadi yang diperlukan untuk pengisian formulir antara lain nama sesuai KTP, gender, tanggal lahir, kota dan negara kelahiran Anda, country of eligibility, data informasi paspor Anda yang masih berlaku, yaitu nama di dalam paspor, nomor paspor, tanggal lahir, negara penerbit. Khusus data paspor ini yang diminta hanya paspor Anda, sedang paspor untuk anggota keluarga tidak diperlukan. Kemudian Anda juga diminta untuk mengupload foto yang sebaiknya sudah Anda persiapkan sebelumnya. Setelah itu mengisi alamat surat menyurat, negara Anda tinggal, nomor telepon, alamat email, pendidikan terakhir, status perkawinan, dan jumlah anak. Jika Anda memiliki anggota keluarga, selanjutnya Anda akan diminta mengisi data keluarga seperti istri yang sah, serta anak-anak yang usianya di bawah 21 tahun dan belum nikah. Untuk data keluarga yang diminta ini biasanya hanya nama, tanggal lahir, berikut kota dan negaranya, serta foto mereka masing-masing. Jangan isikan nama lain yang tidak termasuk kriteria anggota keluarga karena bisa berakibat akan didiskualifikasi saat interview jika Anda lolos undian nanti. Istri yang sah tetap harus dicantumkan meski Anda dalam proses perceraian. Semua harus lengkap dituliskan meski nanti mungkin ada yang tidak ikut berangkat saat Anda lolos undian. Anda harus selesaikan isian sebelum 60 menit sejak awal mengisi dan kemudian submit. Setelah submission berhasil, Anda tidak diperbolehkan untuk submit lagi. Dan jika sampai terjadi submit lebih dari satu kali, maka sistem akan mengidentifikasi duplikasi aplikasi Anda sehingga membuat Anda terdiskualifikasi secara otomatis. Jika Anda sudah submit dengan benar, maka Anda akan melihat electronic confirmation notice pada website tersebut. Cetak dan simpanlah nomor konfirmasi ini karena ini dibutuhkan nanti saat ingin mengetahui apakah Anda terpilih saat pengumuman atau tidak terpilih. Jangan sampai Anda kehilangan data confirmation number ini karena pemerintah Amerika Serikat tidak akan meng-email ataupun menginformasikan kepada Anda tentang ini semua. Ini contoh electronic confirmation notice yang bisa di-save dari website saat Anda selesai submit formulir dengan benar. Yang paling penting di sini adalah harus Anda simpan confirmation number di sini. Di sini nanti akan ada beberapa belas digit angka yang harus Anda simpan. Lembar konfirmasi ini bisa Anda print untuk Anda simpan dalam file dan sewaktu-waktu bisa Anda buka saat dibutuhkan baik untuk mengecek status permohonan Anda maupun pada saat mengisi aplikasi saat Anda lolos undian nanti. Untuk memperbesar peluang Anda terpilih, maka istri atau suami Anda juga bisa submit undian lain secara terpisah dengan juga mencantumkan Anda dan anak-anak sebagai anggota keluarga dia. Misal Anda submit dengan nama Anda sebagai aplikan utama, maka istri dan anak-anak merupakan anggota keluarga Anda yang harus dicantumkan. Setelah selesai mengisi dan submit form milik Anda, maka istri Anda bisa membuat aplikasi yang sama dengan nama dia sebagai aplikan utama dan mencantumkan Anda beserta anak-anak sebagai anggota keluarganya. Sehingga peluang Anda dan istri menjadi 2 kali lebih besar untuk terpilih dalam undian. Setelah itu, Anda harus menunggu sekitar 7 bulan
karena hasil undian baru akan diumumkan pada awal Mei tahun berikutnya. Anda bisa memeriksa apakah Anda lolos undian atau tidak melalui website yang sama ketika Anda mengisi form registrasi, yaitu dvprogram.state.gov. Atau bisa juga Anda browsing di Google dengan kata kunci DV Lottery. Tidak akan ada pemberitahuan melalui email kalau Anda dinyatakan lolos, jadi pastikan Anda mengecek sendiri melalui website untuk mengetahui status undian Anda. Untuk DV 2022 ini, proses registrasi undian Green Card dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020. Dan hasilnya bisa dilihat melalui website mulai tanggal 5 Mei 2021 sampai tanggal 30 September 2022. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.